Kak. Iya, Waalaikumsalam. Boleh izin masuk, Kak? Oh iya, masuk kita duduk di situ, Dik. Iya. Oke. Mohon dimaaf ada berantakan ini, Dek. Iya, ada apa sih, Kak? Nah, Mas. Oke. Eh, Mungkin kita perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, Dik. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak itu Mas Nabila Sofiasya. Ada siapa namanya? Bila, Kak. Oke, ada Dela, bisa memanggil saya Kak Marsha atau Kak Nabila. Nah, kalau ada sendiri siapa namanya? Supaya kakak mau tahu biar kita bisa lebih dekat kayak gitu. Iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Dela dari 12 IPA 5, Kak. Oh, nama lengkapnya siapa? Dela Sadia, Kak. Oke. Oh, bukan kita yang ketua kelas dari kelas IPA 5 ya kalau tidak salah. Iya, Kak. Saya ketua kelas di IPA 5. Oh, Masya Allah. Oh iya, karena Dela tadi sudah perkenalkan diri. Kalau begitu kita gantian ya. Sekarang gilirannya kakak yang perkenalan diri. Mungkin ada Dela merasa sudah tidak merasa asing lagi ya, karena kakak kan sudah pernah bertemu pas masuk mengajar di kelas apa kalau tidak salah ya. Iya. Ya, waktu itu kakak memberikan layanan klasikal. Nah, mungkin tidak apa, jadi kalau misalkan kita saling berkenal lagi supaya lebih dalam agar kita bisa membangun hubungan interpersonal kita lebih baik. Oke, mungkin perkenalkan, nama kakak itu Mas Nabila Sofiasya. Jadi kakak ini dari Universitas Negeri Makassar. Kegiatan kakak datang ke sini tentunya untuk melaksanakan PKL. Nah, dan kakak meminta maaf ya sebelumnya karena kakak sudah meminta waktu adik Dela untuk datang ke sini. Iya, Kak. Kak. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana kabarnya Ada Dela hari ini? Karena dari tadi udah waktunya awal masuk kayak murung sekali. Kenapa? Enggak sih, Kak. Alhamdulillah aman, Kak. Yakin nih. Alhamdulillah ya kalau begitu. Oke, kalau mengenai masalah sekolah tadi hari ini, bagaimana Ji? Apakah semuanya berjalan dengan lancar atau ada kita punya kendala atau masalah saat belajar tadi? Nggak ada Ji? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sih, Kak. Wah, Insya Allah mantap memang Midi. Oke, kalau begitu boleh kakak tahu apakah adik Dela di sini punya masalah kah, baik di bidang pribadi kah, di bidang sosial kah, belajar atau karir? Kira-kira ada? Ada sih, Kak. Cuma apa di depan Kakak mau mulai dari mana? Ceritaku ini karena masih malu-malu dan kurasa kayak ragu, Kak, sedikit. Kenapa ada dia merasa begitu? Mungkin kita bisa tenangkan dulu diri terlebih dahulu karena tadi memang kuliah kayak tergesa-gesa tidak datang ke sini. Jadi kalau memang kalau memang merasa ragu, tenang saja deh, adik Dela tidak perlu khawatir. Nah, di sini kakak akan beri penjelasan dan di sini kakak mau menegaskan nih. Nah, bahwa percakapan kita hari ini tuh akan bersifat rahasia tentang apa yang menjadi permasalahan adik Dela. Nah, tapi mohon izin ya adik Dela, percakapannya ini kakak rekam, namun tenang saja karena identitasnya adik Dela di sini kakak akan rahasiakan dan kakak insya Allah akan amanah dalam menjaga rahasia itu, ya. Iya, Kak. Baik. Kalau begitu untuk rekamannya saya izinkan. Oke, alhamdulillah. Oh iya, kakak mau izin lagi nih satu saja, satu lagi nih. Oke, jadi selama konseling ini pertanyaannya ada Dela kakak ketik ya. Jadi mohon maaf kalau apabila selama ada Dela memberikan keterangan atau penjelasan mengenai permasalahan ada Dela, mata kakak ini sering lebih fokus ke laptop. Apa kan? Iya kan, enggak masalah, Kak. Oke ya. Kalau begitu, kakak minta tolong sama adik Dela untuk tetap aktif ya selama kegiatan konseling kita ini berlanjut dan jangan bersikap pasif dan juga tentunya agar kegiatan konseling kita pada hari ini berjalan dengan cepat dan akurat sehingga tidak akan memakan waktu yang begitu banyak. Nah, karena kakak juga di sini merasa tidak enakan karena sudah mengambil waktunya adik Dela. Jadi mungkin kita saling mengerti saja ya dan kita kondisikan saja. Nah, jadi
Kakak harap kali ini adik Dela untuk selalu terbuka dalam mencurahkan permasalahannya ataupun ceritanya ya, bisa? Iya Kak, insya Allah saya mengikuti kegiatan konseling ini dengan aktif dan penuh terbuka. Oke, mantap. Oke, Dek Dela, terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa atur dulu nih posisi duduknya bagaimana bagusnya atau bagaimana nyamannya. Nah, Adek Dela kira-kira maunya bagaimana agar posisi duduknya nyaman? Mungkin pertukaran sama saya sama kakak di sini, atau mungkin ke samping sedikit kah, atau ke sana sedikit, atau bagaimana kak menurut tak nyamannya? Saya rasa begini mau kapan Kak nyamannya. Iya. Oke, semangat kita deh kalau begitu, karena Adek Dela juga sudah merasa nyaman. Mungkin kita langsung mulai saja ya baiknya. Oke, baik. Jadi tadi itu saat kakak menawarkan layanan konseling di kelas kak setelah melakukan kegiatan klasikal, kakak lihat hanya Adek Dela saja yang mengangkat tangan dan mau melakukan kegiatan konseling ini. Jadi kakak rasa mungkin Adek Dela ini ada masalahnya yang ingin diceritakan kepada kakak? Ada Kak sebenarnya akhir-akhir ini tuh merasa Kak tidak nyaman Kak karena bingung sekali Kak. Merasa ini sampai-sampai selalu Kak nakasi overthinking Kak. Oh begitu, jadi Adek Dela ini merasa kalau akhir-akhir ini itu Adek Dela sering merasa tertekan sama pikirannya. Oh iya, kalau boleh tahu, kenapa Adek Dela merasa begitu? Dia Kakak setelah ini tuh setelah lulus sekolah udah tahu Kak mau kemana karena masih terombang-ambing Kak ini ceritanya Kak. Maksudnya terombang-ambing itu kayak bagaimana deh? Sulit juga Kak bagaimana jelaskan tapi memang akhir-akhir ini overthinking terus Kak. Jadi begini Kak, saya merasa tidak tahu mau bagaimana kalau sudah lulus SMA dan melihat juga sekarang itu sudah mendekat pendaftaran kuliah apa dan segala macam dan saya merasa diriku tuh belum ada persiapan sama sekali ini Kak. Oh begitu, jadi apa ya? Kira-kira menurut tadi apa kendalanya memang Adek Dela sehingga Adek Dela ini belum memiliki kesiapan sama sekali untuk persiapan setelah sekolah nantinya. Jadi begini Kak, saya Kak sebenarnya sudah ada pilihan tuh Kak, cuma di lain sisi banyak hasutan, banyak hasutan Kak intinya. Jadi bagaimana saya tidak tambah pusing. Oh, mungkin bisa Adek Dela perjelaskan lagi hasutan-hasutan seperti apa itu yang Adek Dela maksud, kalau boleh kakak tahu. Iya Kak, begini, saya itu Kak kuliah kok sebenarnya mau Kak kuliah dan mau Kak ambil ilmu kedokteran, tapi di lain sisi kupikir juga mati biayanya apa dan segala macamnya karena kupikir juga orang tua Kak nanti terbebani di dana karena melihat ayah juga sudah pensiun tuh Kak dan ibu juga cuma ibu rumah tangga ji baru banyak kak bersaudara dan banyak adik-adikku yang masih sekolah dan pastinya itu Kak banyak namakan biaya dan bagaimana nih nanti kalau kalau masuk ilmu kedokteran tuh Kak. Gitu. Terus Nah, terus aku pilihan Kak, ayahku sarankan Kak jadi poluan dan suruh sekali Kak untuk ikut maunya Kak dan saya juga kurasa tidak minat Kak untuk menjadi poluan karena bukan kurasa keahlianku di situ, bakat minatku juga bukan di situ Kak. oh Terus ada juga ini pilihan Apa itu? ada aku dapat Kak beasiswa dari omku dan itu gampang jika kalau mau Ki cuma sayangnya harus ke keluar kota dan tidak mau Kak saya Kak dan kurasa Kak pernah Kak berpikir juga jangan Kak kuliah kerja nggak saja langsung cuma dan kurasa Kak pernah Kak berpikir jangan mak deh kuliah kerja nggak saja langsung sempat juga tanya ibuku tapi melarang Kak karena mereka bilang pada sanggup di untuk biaya saya cuma begitu nih berarti Kakak lihat kali itu Kak jadi
Jadi begitu nih kak, terombang ambing rasa kak kalau begini. Nah kasih bingung kak. Oh, jadi seperti apa yang Ade Dela ceritakan di sini kakak lihat, Ade Dela itu seperti merasa bimbang terhadap berbagai pilihan yang ditunjukkan di. Nah, kira-kira kalau boleh kakak tahu, kenapa bisa ayahnya Dela ini paksa Dela untuk mau jadi poluan? Kira-kira kenapa itu? Mungkin kak supaya jadi penerusnya kakak, karena kebetulan ayah juga seorang polisi tapi sudah pensiun kak. Begitu. Kalau anu ya deh, kalau apa mengenai pilihan beasiswa dari Om Tak, kenapa tidak mau Ki? Padahal itu sudah beasiswa loh, dan tentunya ya akan meringankan beban orang tua kan dek, kan itu juga kita mau tuh kayak meringankan bebannya orang tua. Iya sih kak, cuma sama jika menurutku karena ada yang dianukan ini di Kalimantan, sedangkan di sana itu kak mahal-mahal apa-apa kak. Setauku mana lagi biaya untuk kehidupan di sana itu terbilang mahal Ki, dan biaya juga di sana bolak-balik balik ke sini mahal Ki kak. Iya ya, iya sih. Kakak paham mengenai hal itu karena ya kebetulan juga kakak itu pernah jadi anak rantau. Jadi kakak di sini paham maksud dari Adela yang sama sekali tidak ingin membanding kedua orang tuanya karena terpikir karena faktor biaya toh. Oke, kalau begitu coba bisa Adela ceritakan lebih lanjut dari lagi masalahnya Adela di sini mengenai masalah Iya kak, begitu nih. Di sini kak, intinya saya ini tidak mau sekali membebani orang tua kak, karena saya berpikir di rumah bukan hanya saya sendiri kak, banyak adik-adikku yang masih sekolah. Oh begitu. Oh iya, sebelumnya aku nggak tahu ini berapa Ki bersaudara Adela? Saya itu kak bersaudara kak 5 orang, dan saya yang paling tertua, anak pertama. Masya Allah. Saya sebenarnya deh kayak jujurnya kagum sekali sama kita ini Adela karena apa ya, kayak apa deh benar-benar kayak memikirkan yang lain dan pikirannya itu kayak matang sekali, dan bukan hanya dirinya saja yang dipikirkan tapi adik-adiknya juga, dan lebih memprioritaskan kondisi orang tua. Kayak bagaimana nih kalau dibilang kayak keren sekali nih, kayak apa ya, berpikir jangka panjang begitu. Insya Allah. Iya kak. Oke, jadi begini. Kira-kira hanya karena faktor tiga pilihan ini Ji yang membuat Adek Dela menjadi bingung. Banyak sih kak, ada juga kak karena melihat hal ini dan berpikir pendaftaran sudah terbuka di mana-mana, dan melihat juga teman-temanku yang lain pada udah ada nih tujuannya mau kemana setelah ini. Jadi bagaimana di saya juga tidak bagaimana juga saya tidak deg-degan, apalagi kalau ketemu keluarga atau teman-teman tetangga juga di rumah selalu saja menanyakan hal yang sama. Mereka pada bilang sama saya, mau kau lanjut di mana ini, jadi di mana kamu lanjut, bagaimana coba. Saya tidak overthinking kak, kalau setiap harinya dikasih begitu terus kayak apa di kayak dihantui kak kurasa kak. Bahkan orangnya tuh kak, karena sering kak dikasih begitu, jarang kak berkomunikasi dengan orang-orang karena pasti ibaratnya begitu juga, dan sampai juga ditanya terus kak. Mungkin sampai tidak bisa tidur nih kayak begitu karena apa ya, overthinking kita nih kayak kita terus sama orang, jadi kayak kita merasa kurang diri begitu. Ya sih, saya paham bagaimana rasanya yang dirasakan Adek Dela sekarang karena pasti rasanya penuh dengan kecemasan. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya sama Adek Dela. Nah, kira-kira menurutnya Adek Dela kenapa masalahnya Adek Dela ini harus diselesaikan? Biar anu kak bisa kak dapat pilihan yang benar-benar bagus untuk saya kak. Oke, kalau begitu Dek, pernahkah Dek Dela pernah mencoba bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan kedua orang tua atau mengenai pilihan yang kita inginkan begitu? Kalau itu belum sih kak, karena udah kakak, karena kalau mau kak masuk ilmu kedokteran mahal biayanya tuh kak. Iya sih, tapi begini deh, apa ya, dari apa yang saya dengarkan dari ceritanya Adek Dela, sebenarnya itu orang tua tak ini mungkin mungkin ya, karena belum Peki bilang
sama sekali, atau belum Kiki sampaikan apa keinginan tak yang tadi kita bilang, belum Kiki mau sampaikan ke orang tua tak, bilang mau Kiki masuk ilmu kedokteran karena takut memang itu. Iya kak, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya orang tua itu kalau saya dengar penggambaranku itu, dia tuh seperti belum mengetahui apa-apa keinginan tak. Jadi orang tua tak itu dia langsung memberikan solusi. Jadi akhirnya dia paksa Ki untuk masuk jadi poluan karena dia belum tahu apa mau tak ya sebenarnya. Nah, kalau masalah biaya itu dek, insya Allah ada di situ. Nah, jadi di sini dia mikir dulu terlalu khawatir mengenai biaya. Nah, coba mikir dulu bicarakan baik-baik sama orang tua tak, perjelas kayak apa mau tak, apa keinginan tak. Siapa tahu dengan adiknya lah perjelaskan apa keinginannya, mereka malah lebih mendukung apa keinginan tak. Toh begitu. Bisa jadi sih kak, karena belum kita sampaikan awal mau ke orang tua aku sih kak. Nah, itu, nah iya, tapi kita tahu itu bagaimana caranya yang benar untuk berkomunikasi dengan orang tua tadi agar apa yang ada Dela sampaikan itu dapat bisa dipahami oleh kedua orang tuanya ada Dela. Belum sih kak, sebenarnya jujur sekali nih, masih ragu sekali kakak. Jadi begini deh, mungkin bisa Ki usahakan dulu tanyakan Ki kedua orang tua tak, perjelas Ki apa keinginan tak, dan tanya Ki bilang ini mauku, bilang mau kak di ilmu kedokteran. Nah, masalah biaya itu jangan Ki dulu pikirkan Ki apalah segala macamnya, intinya perjelasin dulu keinginan tak, dan berikan Ki pemahaman dan kejelasan kenapa Ki mau ambil ilmu kedokteran dan apa dampaknya kalau kita memilih hal itu sama diri tak. Oh iya kak, insya Allah saya sampaikan ke orang tuaku apa keinginanku, dan saya akan mencoba menerapkan saran tak saat berkomunikasi dengan kedua orang tuaku kak. Oke, bagus. Nah, jadi kira-kira kapan Ki rencana mau menerapkan langkah-langkah yang tadi ku kasih Ki dek? Kalau saya yakin kak, insya Allah secepatnya dekat-dekat ini kak. Apa namanya? Insya Allahnya itu secepatnya, kalau boleh kakak tahu kira-kira kapan mau Kak? Mungkin besok hari Minggu saat lagi libur kak, karena keluarga aku kumpul di rumah full day hanya hari Minggu kak, dan mungkin bisa saat jam makan siang atau saat kumpul di ruang keluarga kak. Oke, baik. Jadi kakak harap apa langkah-langkah yang tadi kakak berikan ini semoga dapat memberikan perubahan positif terhadap masalahnya adik Dela. Jadi intinya di sini harus kita tetap semangat ya dan tetap berusaha. Insya Allah ada jalan keluarnya. Iya kak, insya Allah kak. Oke, baiklah Adik Dela, karena melihat juga waktu sekarang itu sisa 3 menit sudah mau zuhur. Nah, karena di area awal tadi kita juga sudah berkomitmen untuk menjalankan secepatnya karena tidak mau terlalu banyak makan waktu juga. Kakak mengerti hal itu. Nah, jadi di sini sebelum kita mengakhiri, kakak ingin memberikan tugas kepada Adik Dela untuk dibawa pulang. Nah, kakak mau Adik Dela ini mencatat semua perubahan yang Adik rasakan setelah melaksanakan langkah-langkah yang kakak berikan tadi. Iya kak. Kira-kira Adik Dela Kira-kira Adik Dela apa yang kita dapat simpulkan dari proses konseling kita tadi? Yang pertama, saya kak merasa langkah-langkah yang kita kasih kak itu tadi kita berikan kak, jadi kita berikan kak tadi kak agar saya dapat berkomunikasi dengan efektif dengan kedua orang tua, dan saya juga harus mengerjakan tugas yang kita berikan tadi kak. Oke, sudah benar ya. Oke, baiklah. Adik Dela, sekarang bagaimana perasaan tak sekarang hari ini setelah melaksanakan sesi konseling bersama kakak pada kali ini? Yang saya rasakan kak tentu lebih lega kak, karena saya dapat mengeluarkan apa yang saya rasakan, dan bisa saya dapat juga solusi untuk menyelesaikan masalah pribadiku kak. Oke, nah jadi kira-kira apa harapannya Adik Dela setelah menyelesaikan masalah ini? Harapanku itu kak, tentunya agar langkah-langkah yang kita kasih kak dapat berjalan dengan baik, sehingga
semoga masalahku dapat terselesaikan. Oke, baiklah, kalau begitu kakak memberikan semangat kepada adik Dela ya. Nah, kakak yakin sama adik Dela bahwa masalahnya ini tentunya akan cepat terselesaikan dengan baik. Dan kakak harap apa namanya di lain kesempatan kita akan bertemu juga. Dan kakak harap Nak Dela, kakak harap tadi tugas yang kakak berikan sama adik Dela silakan mengumpulkan lewat chat saja ya. Nanti kakak berikan WA-nya kepada adik Dela. Baik, Kak. Oke, mungkin begitu saja pertemuan kita pada hari ini, Dek. Dan itu tadi, semoga masalahnya adik Dela cepat terselesaikan dan intinya jangan pantang menyerah. Coba saja berbicara dengan kedua orang tua itu dengan baik-baik bagaimana supaya mereka itu dapat paham. Iya, Kak. Terima kasih, Kak, atas bantuannya. Oke, silakan Dek Dela bisa kembali ke kelasnya. Iya, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Ya.